di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian web, penjelasan tentang web, dan tentang web portal sekolah, tentang di dalamnya itu pengertian-pengertiannya seperti web prestasi sekolah, pengelolaan data prestasi, pencarian dan penyaringan data, laporan dan penyaringan data, laporan prestasi, visualisasi data, manajemen pengguna, dan keamanan data. Selain itu, saya juga akan menjelaskan pentingnya memiliki portal web prestasi sekolah. Di situ nanti akan ada penjelasannya. Dan selain itu, yaitu masalah yang ada di sekolah terkait dokumentasi prestasi, data tersebar dan tidak terpusat dan sulit diakses, kurangnya dokumentasi yang konsisten, risiko kehilangan data, kesulitan dalam pelaporan dan analisis. Selain itu juga di sini saya juga menjelaskan tujuan membangun portal web prestasi sekolah ini. Oke, kita langsung saja pengertian-pengertiannya. Yang pertama itu adalah pengertian web. Di sini kami dari kelompok 4 yaitu membuat portal web prestasi sekolah yang berada di SMA 1 Nawangan. Seperti pada tampilan yang ada di layar, yaitu adalah selamat datang di portal prestasi budayakan 3S, senyum, sapa, dan saliman. Pengertian web. Web adalah singkatan dari World Wide Web atau WWW, yaitu sistem informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dokumen dan data yang saling terhubung melalui internet. Web menggunakan protokol Hypertext Transfer Protocol atau HTTP untuk mengirim dan menerima data. Dan dokumen yang diakses biasanya berupa halaman web yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML atau kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Yang kedua adalah halaman web ini dapat berisi teks, gambar, video, dan berbagai jenis konten lainnya. Dan seringkali menyertakan tautan ataupun bisa kita sebut dengan link yang memungkinkan pengguna untuk menavigasi dari suatu halaman ke halaman lainnya dengan mudah. Secara keseluruhan, web memungkinkan kita untuk mencari informasi, berkomunikasi, dan berbagai konten dengan orang lain di seluruh dunia. Itu adalah pengertian dari web. Oke, kita masuk ke bagian pengertian dari web portal sekolah. Apa itu web portal sekolah? Web prestasi sekolah. Portal web prestasi sekolah adalah platform berbasis web yang dirancang untuk mencatat, mengelola, dan mempublikasikan berbagai prestasi yang diraih oleh siswa dan guru di sekolah. Sistem ini berfungsi sebagai alat untuk mempermudah pengelolaan data prestasi sekaligus meningkatkan transparansi dan motivasi dalam lingkungan sekolah. Berikut adalah beberapa fitur utama dari portal web prestasi sekolah. Di sini ada 7 fitur. Yang pertama yaitu pengelolaan data prestasi. Apa itu pengelolaan data prestasi? Yaitu memungkinkan admin ataupun guru untuk mencatat berbagai informasi prestasi seperti nama siswa ataupun guru, kategori prestasi, akademik, olahraga, seni, atau yang lainnya. Deskripsi pencapaian, tanggal, dan bukti prestasi dalam bentuk dokumen atau foto. Yang kedua, pencarian dan penyaringan data. Pencarian dan penyaringan data adalah mempermudah pengguna untuk menemukan data prestasi berdasarkan nama siswa, kategori, atau periode waktu tertentu. Yang ketiga adalah laporan prestasi, di mana di laporan prestasi sistem dapat menghasilkan laporan prestasi dalam format PDF ataupun Excel yang dapat digunakan untuk administrasi sekolah atau keperluan akreditasi atau penunjang yang lainnya untuk meningkatkan sekolah tersebut. Yang keempat adalah visualisasi data. Visualisasi data adalah data
Prestasi dapat ditampilkan secara visual dalam bentuk grafik, barang atau diagram lingkaran untuk mempermudah analisis. Yang kelima adalah manajemen pengguna. Di dalam manajemen pengguna adalah mendukung multi-level user access seperti admin, guru, dan siswa dengan hak akses sesuai kebutuhan masing-masing. Yang keenam adalah keamanan data. Portal dilengkapi autentifikasi dan otorasi yang memastikan data hanya dapat diakses oleh pengguna dengan pengguna yang berwenang. Sementara yang terakhir adalah dengan menggunakan portal web prestasi sekolah, institusi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data prestasi, mendorong siswa untuk berprestasi, dan menciptakan citra sekolah yang positif di masyarakat. Itu tadi adalah penjelasan dari tentang web portal sekolah atau web prestasi sekolah. Kita masuk langsung ke penjelasan yang lainnya. Satu adalah pentingnya memiliki web portal web prestasi sekolah. Portal web prestasi sekolah merupakan sistem berbasis web yang dirancang untuk mendukung pengelolaan, pendokumentasian, dan penyajian data prestasi siswa serta guru secara lebih efektif dan terstruktur. Dengan adanya portal ini, proses administrasi menjadi lebih efisien, transparansi meningkat, dan kualitas pendidikan dapat terus dievaluasi dan dikembangkan. Portal ini mempermudah pencatatan berbagai informasi prestasi, seperti nama siswa atau guru, kategori prestasi, akademik, seni olahraga, atau bidang yang lainnya. Deskripsi pencapaian, tanggal pencapaian, serta dokumen pendukung seperti sertifikat atau foto. Seluruh data ini disimpan dalam basis data terpusat yang memungkinkan akses dan pencarian yang mudah saat dibutuhkan. Sistem juga menyediakan fitur pencarian dan penyaringan data yang memudahkan admin, guru, maupun siswa untuk menemukan informasi berdasarkan nama, kategori prestasi, atau rentang waktu tertentu. Selain itu, portal ini mampu menghasilkan laporan secara otomatis dalam format PDF maupun Excel yang sangat berguna untuk keperluan administrasi sekolah, akreditasi, ataupun laporan kepada dinas pendidikan yang ada di kabupaten. Keunggulan lain dari portal ini adalah kemampuannya dalam menyajikan data secara visual melalui grafik atau diagram. Misalnya, jumlah prestasi berdasarkan kategori dapat ditampilkan dalam grafik batang, sementara distribusi prestasi siswa dan guru divisualisasikan menggunakan diagram lingkaran. Dengan analisis data ini, sekolah dapat mengidentifikasi tren prestasi dan menyusun program pengembangan yang lebih efektif. Portal ini dibangun menggunakan framework Laravel yang dikenal luas dalam pengembangan aplikasi web modern sekarang karena kemudahannya pengguna dan fitur bawaan seperti validasi data, autentifikasi pengguna, serta pengelolaan database. Blade sebagai template engine bawaan Laravel digunakan untuk merancang antarmuka aplikasi yang responsif dan interaktif. Sementara Bootstrap memastikan tampilan portal dapat diakses dengan baik melalui perangkat seluler maupun desktop. Basis data MySQL menjadi fondasi penyimpanan seluruh informasi dalam sistem ini. Selain itu, keamanan merupakan salah satu prioritas utama portal ini. Sistem autentifikasi berbasis hashing password memastikan perlindungan data pengguna, sementara middleware digunakan untuk membatasi akses.
sesuai dengan peran pengguna, sehingga admin memiliki kendali penuh terhadap pengelolaan data utama, sementara guru dan siswa memiliki akses yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dengan berbagai fitur dan teknologi yang diimplementasikan, portal web prestasi sekolah tidak hanya mempermudah pengelolaan data, tetapi juga meningkatkan motivasi siswa, menciptakan transparansi, serta memberikan nilai tambah bagi sekolah dalam hal branding. Portal ini juga bagian dari transformasi digital di dunia pendidikan sekarang, menciptakan lingkungan sekolah yang lebih modern dan adaptif terhadap teknologi di masa sekarang. Apalagi sekarang teknologi kan semakin maju. Masalah yang ada di sekolah terkait dokumentasi prestasi. Dalam banyak sekolah, dokumentasi prestasi siswa maupun guru sering menghadapi berbagai tantangan, antara lain yang pertama, data tersebar dan tidak terpusat. Prestasi siswa seringkali dicatat di berbagai tempat, seperti dokumen kertas, spreadsheet, atau file terpisah yang tidak terintegrasi. Dua, data yang tersebar ini membuat pencarian informasi menjadi sulit dan memakan waktu. Dua, sulit diakses. Tidak semua pihak seperti guru, siswa, atau orang tua memiliki akses mudah ke data prestasi. Informasi prestasi seringkali hanya tersedia melalui dokumen fisik atau komunikasi manual sehingga tidak efisien. Yang ketiga, kurangnya dokumentasi yang konsisten. Format pencatatan seringkali tidak seragam. Misalnya ada perbedaan dalam cara mencatat nama, tanggal, atau kategori prestasi. Hal ini juga dapat menyebabkan kebingungan ketika data ingin diolah atau disajikan. Yang keempat, resiko kehilangan data. Jika data hanya disimpan dalam bentuk fisik atau tidak memiliki backup digital, ada risiko besar kehilangan informasi akibat kerusakan atau kehilangan dokumen. Serta yang kelima, kesulitan dalam pelaporan dan analisis. 1. Sekolah seringkali kesulitan menyusun laporan prestasi tahunan, seperti laporan akreditasi atau laporan kepada dinas pendidikan terkait. 2. Analisis data, seperti tren pencapaian prestasi siswa, menjadi sulit dilakukan tanpa sistem yang mendukung dan memadai. Tujuan membangun portal web prestasi sekolah. Portal web ini dirancang untuk mengatasi masalah-masalah di atas dengan tujuan sebagai berikut. Mempermudah pencatatan prestasi. Dengan sistem berbasis web, admin sekolah dapat mencatat dan menyimpan data prestasi siswa atau guru secara terpusat dalam satu platform. Proses pencatatan menjadi lebih terorganisasi dan format input yang seragam. Meningkatkan aksesibilitas. Semua pihak yang memiliki akses ke portal, admin, guru, siswa, dan orang tua, dapat melihat data prestasi kapan saja dan di mana saja selama mereka memiliki koneksi internet. Tidak perlu lagi bergantung pada dokumen fisik atau komunikasi manual. Meningkatkan keamanan data. Data prestasi disimpan dalam database yang aman dengan fitur backup otomatis untuk mengurangi risiko kehilangan informasi. Sistem autentifikasi Laravel memastikan hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses atau mengubah data yang ada. Menyediakan informasi yang akurat dan terstruktur. Data yang tercatat menggunakan format yang seragam sehingga memudahkan pengolahan informasi lebih lanjut. Fitur validasi pada input data memastikan tidak ada kesalahan pencatatan seperti data yang kosong atau salah format. Mempermudah pelaporan dan analisis. Portal ini juga menyediakan fitur pelaporan otomatis seperti prestasi siswa dalam 1 tahun atau pencapaian berdasarkan kategori tertentu. Data visual seperti grafik ataupun tabel membantu sekolah menganalisis tren pencapaian prestasi.
meningkatkan transparansi. Dengan portal ini, informasi prestasi dapat dengan mudah diakses oleh pihak-pihak terkait seperti siswa atau orang tua. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, efisiensi waktu dan tenaga. Proses pencatatan, pencarian, dan pelaporan data menjadi lebih cepat dibandingkan dengan cara manual. Guru dan admin dapat fokus pada tugas-tugas tanpa perlu menghabiskan waktu mengelola dokumen secara manual. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu apa itu Laravel, terus cara install Laravel, alur kerja, serta pengertian database dan pengertian PHP MyAdmin. Yang pertama yaitu apa itu Laravel. Laravel adalah sebuah framework PHP berbasis open source yang dirancang untuk mempermudah pengembangan aplikasi web dengan struktur MVC atau bisa disebut model view controller. Framework ini terkenal karena sintaksnya yang elegan dan fitur-fitur lengkap yang mendukung pengembangan aplikasi modern secara efisien dan terorganisir. Laravel dirancang untuk membantu pengembang menangani tugas-tugas umum seperti routing, autentikasi, caching, dan manajemen database dengan cara yang sederhana dan intuitif. Selanjutnya yaitu beberapa keunggulan Laravel atau keunggulannya. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu arsitektur MVC atau bisa disebut model view controller. Memisahkan logika aplikasi dari tampilan sehingga pengembangan lebih terstruktur dan mudah dikelola. Yang kedua yaitu Blade Template Engine. Memungkinkan pengembang membuat tampilan dinamis dengan mudah. Yang ketiga, Eloquent ORM, yaitu sebuah fitur untuk mengelola database secara objektif dan intuitif. Yang keempat, routing yang mudah, yaitu pengelolaan URL dan pengarahannya ke controller sangat sederhana. Yang kelima, fitur bawaan. Fitur bawaan yaitu seperti autentikasi, migrasi database, middleware, dan text scheduling. Yang keenam yaitu ekosistem yang kuat. Laravel memiliki berbagai alat pendukung seperti Laravel Fork, Laravel Envoyer, dan Laravel Nova. Oke, selanjutnya cara install. Di sini penjelasannya saja. Ya. Cara install Laravel. Menginstal Laravel cukup mudah jika kamu sudah menyiapkan beberapa persyaratan dasar. Berikut dan langkah-langkah untuk menginstal Laravel. Persyaratan-persyaratan dasarnya yaitu persiapan sistem, instalasi komposer, dan lain-lain. Yang pertama, persiapan sistem. 1. Pastikan kamu memiliki PHP yang terinstall di komputermu. Versi minimum yang dibutuhkan adalah PHP 10.1 atau yang lebih baru. Terus yang kedua, Composer, dependency manager untuk PHP, server database seperti MySQL, PostgreSQL, SQLite, atau SQL Server.
Kedua, instalasi komposer. Ini penting, instalasi komposer. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa diinstal. Komposer adalah alat utama untuk menginstal Laravel. Jika belum terinstall, Anda dapat mendownload dan menginstalnya mengunjungi webnya, yaitu https://getcomposer.org. Ikuti panduan instalasi sesuai sistem operasi Anda. Ketiga, install Laravel menggunakan komposer. Setelah komposer terinstall, Anda dapat menginstal Laravel dengan salah satu dari dua cara. Install Laravel secara global, jalankan perintah. Yang pertama, komposer global require Laravel atau installer. Pastikan direktori komposer global berada di pad Anda. Tambahkan komposer vendor bin atau config. Terus Laravel new, nama proyek. Install Laravel dengan perintah create project alternatifnya. Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk membuat proyek Laravel tanpa instalasi global base. Copy, edit, composer, create project Laravel, Laravel, nama proyek. Yang keempat, konfigurasi file proyek. Masuk ke direktori proyek base, copy, edit, nama proyek. Salin menjadi env jika belum otomatis disalin. Yang kelima, jalankan server Laravel atau server bawaan. Laravel base copy artisan serve akan berjalan di http localhost 8000. Verifikasi instalasi buka browser dan kunjungi https localhost 8000. Jika berhasil, Anda akan melihat halaman utama Laravel. Berikut adalah instalasi Laravel. Yang kedua yaitu alur kerjanya. Di sini ada 6 poin untuk alur kerja Laravel. Yang pertama yaitu request masuk. Ketika Anda ada request masuk, Laravel memprosesnya melalui file public atau index.php. File ini membuat autoloader composer dan membuat framework. Yang kedua yaitu routing. Request diteruskan ke file root yang sesuai di folder routes. Root dapat dikonfigurasi untuk memanggil controller, mengembalikan view langsung, atau bahkan mengembalikan data dalam format JSON. Yang ketiga yaitu middleware. Sebuah request mencapai controller. Middleware dijalankan untuk memproses atau memvalidasi request. Selanjutnya, controller. Setelah middleware, request diteruskan ke controller yang sesuai untuk menangani logika bisnis. Yang kelima, model dan database. Jika data dari database diperlukan, controller akan berkomunikasi dengan model untuk mengambil atau menyimpan data. Yang terakhir adalah view. Setelah data diproses, hasilnya ditampilkan melalui file blade di folder resource view. Laravel blade menyediakan fitur seperti inheritance, layout, komponen, dan direktif untuk memudahkan pembuatan antarmuka. Oke, selanjutnya pengertian database. Di sini pengertian database yaitu database adalah kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara sistematis untuk mempermudah pengelolaan, pengambilan, dan pengolahan data tersebut. Data dalam database dapat berupa teks, teks, angka, gambar, atau informasi lainnya yang diorganisir dalam tabel, kolom,
dan baris untuk mempermudah akses dan analisis. Database digunakan di berbagai bidang, seperti keuangan, pendidikan, kesehatan, e-commerce, dan lainnya, untuk menyimpan informasi penting yang dapat diakses oleh pengguna atau sistem aplikasinya. Dalam pengelolaannya, database biasanya menggunakan sistem manajemen database, Database Management System atau DBMS, seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, atau MongoDB. DBMS menyediakan alat untuk membuat, mengelola, dan memelihara database secara efisien serta memungkinkan pengembang aplikasi untuk mengintegrasikan database dengan perangkat lunak mereka. Untuk selanjutnya yaitu pengertian phpMyAdmin. Untuk phpMyAdmin yaitu sebuah alat berbasis web yang dirancang untuk mempermudah administrasi database MySQL atau MariaDB, Maria Database. Dengan menggunakan phpMyAdmin, pengguna dapat melakukan berbagai tugas seperti membuat database, tabel atau kolom, mengelola pengguna, dan izin menjalankan perintah SQL, serta mengimpor dan mengekspor data dalam berbagai format seperti CSV, SQL, atau XML. phpMyAdmin sering digunakan karena antarmuka grafisnya yang intuitif, sehingga memudahkan pengguna yang terbiasa dengan perintah SQL untuk mengelola database. Selain itu, phpMyAdmin mendukung berbagai bahasa, menyediakan fungsi pencarian yang kuat, dan memiliki fitur untuk membuat diagram hubungan antar tabel relational schema atau relational schema. Karena kompatibilitasnya dengan XAMPP dan server lainnya, phpMyAdmin menjadi alat populer di kalangan pengembang web. Untuk selanjutnya yaitu pengertian MySQL. MySQL adalah sebuah sistem manajemen database relasional atau RDBMS yang menggunakan Structured Query Language atau SQL sebagai bahasa utama untuk mengelola dan memanipulasi data. Dikembangkan pertama kali oleh MySQL AB pada tahun 1995. MySQL kini menjadi salah satu RDBMS yang paling populer di dunia, terutama dalam pengembangan aplikasi web. MySQL dikenal karena kemampuannya yang andal, performa tinggi, dan dukungannya terhadap berbagai platform. Selain itu, MySQL bersifat open source, sehingga dapat digunakan secara gratis dengan lisensi GNU General Public License atau GPL. Namun, MySQL juga menyediakan versi komersial dengan fitur tambahan untuk keperluan perusahaan besar. MySQL sering digunakan bersama bahasa pemrograman seperti PHP, Python, atau Java, serta mendukung berbagai tipe data dan model relasional yang memudahkan pengelolaan data kompleks. Berikutnya yaitu pengertian XAMPP. XAMPP adalah perangkat lunak yang menyediakan paket lengkap untuk menjalankan server lokasi pada komputer. XAMPP merupakan
akronim dari cross platform atau X, Apache atau A, MySQL atau M, PHP atau P, dan Perl atau P. Perangkat lunak ini dirancang untuk memudahkan pengembangan dalam membangun, menguji, dan menjalankan aplikasi web secara lokal seperti diunggah ke server publik. XAMPP mencakup server web Apache, database MySQL atau MariaDB, serta interpreter untuk bahasa pemrograman PHP dan Perl. XAMPP memiliki antarmuka pengguna yang sederhana, sehingga cocok digunakan oleh pemula maupun profesional. Selain itu, XAMPP mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac OS, dan Linux, sehingga fleksibel untuk berbagai kebutuhan pengembangan. Dengan XAMPP, pengembangan dapat mengelola file PHP, mengakses PHPMyAdmin untuk administrasi database, dan menguji aplikasi secara efisien tanpa memerlukan koneksi internet. Kita kembali ke struktur website portal prestasi sekolah yang berada di SMAN 1 Nawangan, yaitu yang pertama, struktur folder Laravel sangat terorganisasi. Berikut adalah beberapa folder yang penting dalam proyek ini, yaitu ada app, yaitu folder ini menyimpan logika aplikasi seperti model dan controller. Di proyek ini, model prestasi didefinisikan di sini untuk menghubungkan aplikasi dengan tabel database. Controller mengatur logika bisnis seperti menambahkan, mengedit, dan menghapus data prestasi. Yang selanjutnya yaitu resource atau view. Folder ini menyimpan file blade, yaitu tempat tampilan untuk website folder. Folder ini diatur menjadi dua bagian utama, itu pengguna. Untuk tampilan pengguna umum seperti halaman beranda dan daftar prestasi. Dan untuk admin, tampilan admin seperti form input dan pengelolaan data. Selanjutnya, routes web PHP. File ini mengatur root URL dan menghubungkan ke controller yang sesuai, misalnya route untuk daftar prestasi siswa dan halaman login admin. Adapun di sini cara penginstalan Laravel, yaitu yang pertama-tama kita harus mempunyai XAMPP terlebih dahulu. Jika belum memiliki XAMPP, maka bisa mendownload dulu di www.apachefriends.org/download. Berhubung di sini kita sudah memiliki XAMPP, maka langsung saja kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Setelah dijalankan, lalu kita install Composer. Jika belum memiliki Composer, maka disarankan untuk mendownload di situs resminya, yaitu di https://getcomposer.org/download. Berhubung di sini sudah ada komposernya, maka lanjut ke
terminal. Kita buka terminal. Kemudian ketikkan Composer. Kita tunggu. Jika sudah tampil seperti ini, lalu kita lanjutkan untuk membuka htdoc, yaitu dengan cara ketik cd c2/exampp /htdoc. Lalu kita enter. Jika sudah, lalu kita create project dengan cara Composer. Create project. Kemudian prefer. Kemudian kita masukkan nama file yang ingin kita buat. Itu di sini saya beri nama install Laravel. Kita enter. Kita tunggu sampai instalannya selesai.
Sini masih proses menginstal, kita tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Akan menunjukkan. Setelah selesai penginstalannya, langsung kita buka file yang kita buat tadi, yaitu dengan cara cd edisi xampp /desktop. Slash sini tadi install Laravel. Lalu kita buka dengan PHP Artisan Server. Untuk membuka servernya yaitu kita ketik php artisan server. Kemudian kita salin HTTP-nya. Lalu kita paste di browser. Jika tampil seperti ini, maka Laravel dengan versi 11.3.8.2, PHP versi 8.2.4 berhasil terinstall. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana struktur kode pembuatan website portal prestasi. Langsung saja. Alah, saya cut. Langsung ya. Di di sini saya akan menjelaskan struktur kode website portal prestasi yang bertempat di SMA N1 Nawangan. Langsung saja kita masuk ke VS Code. Untuk struktur kode Laravel pada folder app HTTP controller berisi admin controller, kemudian controller, pengguna control, prestasi control, dan juga profil controller. Pada admin controller, berisi fungsi untuk menampilkan data prestasi, public function index untuk menampilkan, kemudian menampilkan admin prestasi.admin,
Kemudian untuk membuat tambah prestasi, menampilkan di halaman admin create prestasi. Kemudian selanjutnya menyimpan data prestasi ke database dan fungsi store. Kemudian validasi input, itu judul, deskripsi, kategori, dan juga gambar. Oke, di sini kode untuk menyimpan gambar jika ada file yang diunggah. Kemudian gunakan storage untuk menyimpan file ke folder prestasi di option public. Kemudian menyimpan data ke database. Oke, kemudian muncul pesan sukses pada halaman prestasi. Untuk pesan prestasi berhasil ditambahkan. Selanjutnya untuk function edit, kita menambahkan data yang ingin kita edit ke halaman edit prestasi. Selanjutnya memperbarui data prestasi di database dan function update. Kemudian validasi input seperti yang di atas, judul, deskripsi, dan juga kategori dan juga gambar. Kemudian dapat menghapus file gambar lama jika kita ingin menambahkan gambar baru, kemudian diunggah ke database. Dan juga kita dapat menyimpan file gambar baru. Untuk kode update seperti yang tertera, prestasi update, berisi judul, deskripsi, dan juga kategori. Kemudian menampilkan pesan jika kita menambahkan prestasi. Dan juga pada admin controller terdapat function destroy untuk menghapus data prestasi. Kemudian, di sini jika kita berhasil menghapus data prestasi, menampilkan pada halaman prestasi yaitu prestasi berhasil dihapus. Pada kontrol pengguna ya hanya function index saja, yaitu pengguna prestasi. Kemudian pada kontrol prestasi ada function akademik, kita menambahkan kategori akademik, kemudian menampilkan ke pengguna akademik. Untuk selanjutnya kita menambahkan function non akademik, kemudian menampilkannya di halaman pengguna non akademik. Untuk function detail, menambahkan detail prestasi yang ingin kita tambahkan. Selanjutnya lihat pada halaman pengguna detail. Kemudian selanjutnya kita dapat melihat detail juga prestasi non akademik dan function show non akademik. Oke. Untuk model prestasi seperti yang terlihat, yaitu nama tabelnya itu prestasi, kemudian kolomnya judul, deskripsi, kategori, gambar. Sebentar, saya akan close. Oke, kemudian di database, pada database login terdapat dua login admin. Saya menggunakan tabel pada login admin untuk menambahkan atau menghapus informasi prestasi. Pada tabel prestasi seperti yang terlihat, yaitu dengan kolom ID, judul, dan juga deskripsi, kategori, gambar. Gambar ini ketika kita mengupload gambar akan masuk database. Kemudian ini create, kita membuat pada waktu tertentu, kemudian update pada waktu tertentu. Oke, selanjutnya pada tabel user,
Di sini saya menambahkan hanya satu user, yaitu admin, yang memiliki kolom ID, nama, email, verify email, password, ya seperti yang tadi. Pada nama kita menambahkan nama admin, dengan email itu juga admin@gmail.com. Verify email, saya melakukan password yaitu 1 sampai 8. Kembali ke kode. Oke, kemudian pada model seperti yang terlihat, kita melakukan atribut yaitu nama, email, dan juga password. Oke, selanjutnya untuk rute terdapat 3, itu autentikasi, konsol, dan juga web. Pada autentikasi rute untuk masuk ke halaman login, yaitu kita dapat register, menambahkan akun atau membuat akun baru, kemudian login, autentikasi login, session controller, kemudian lupa password. Jika kita lupa password, kita dapat membuat password baru, kemudian reset password. Setelah itu semua, kita akan mendapatkan verifikasi email. Oke, setelah email berhasil dan juga password berhasil, kita dapat login. Oke, kemudian pada web.php, di sini saya menambahkan rute untuk pengguna dan juga admin, kemudian rute halaman utama, dashboard, profil. Oke. Kemudian untuk yang pertama, rute pengguna, di sini terdapat rute pengguna, kemudian URL-nya itu beranda. Kita dapat melihat beranda pengguna pada folder, itu juga pengguna, beranda.php. Kemudian rute profil dapat dilihat dengan URL profil. Kita dapat melihatnya pada halaman pengguna.profil. Selanjutnya untuk rute visi misi, kita dapat melihat ke halaman pengguna visi misi. Di sini pada prestasi controller yang tadi saya jelaskan, prestasi controller. Oke, pada prestasi controller ini pada function akademik, di mana kategori akademik dapat dilihat di pengguna akademik. Seperti yang tadi, menambahkan rute di web.php agar dapat terintegrasi ke database. Seperti ini. Kemudian rute non akademik dapat dilihat di prestasi non akademik. Kemudian prestasi ID untuk melihat detailnya prestasi. Kemudian bawahnya prestasi non akademik, kita dapat melihat detail non akademik. Kemudian pada rute untuk admin, yaitu URL admin, kita harus login dahulu. Setelah memasukkan username dan juga password admin, kita akan masuk ke halaman beranda admin dengan URL beranda admin. Oke, pada rute admin dan juga dapat profil, itu URL-nya profil, yang dapat dilihat di halaman admin, profil admin. Juga dapat rute visi misi, dapat dilihat di visi misi update. Kemudian update untuk mengupdate prestasi, kita dapat melihatnya di halaman update prestasi. Kemudian untuk rute selanjutnya itu admin prestasi. Di sini saya dapat mengedit prestasi yang sudah saya upload database. Kita dapat mengedit seperti deskripsi, nama, dan juga gambar. Kemudian ini prestasi untuk melihat prestasi yang telah ditambahkan pada halaman prestasi.index. Kemudian prestasi grade untuk membuat prestasi baru.
Kemudian store untuk menyimpan prestasi ke database. Kemudian pada halaman akademik, oke, saya memakai Tailwind CSS. Oke, judul kita SMA 1 Nawangan, kemudian ini CSS-nya. Saya menambahkan menu to drop menu pada button prestasi. Oke, seperti ini kodenya. Oke, untuk mengakses halaman beranda, saya menambahkan rute agar dapat diakses seperti yang terlihat dari rute ini. Jika kita ingin menambahkan rute, kita cukup copy aja rute view ke beranda, kemudian kita copy, kita masukkan ke href sama dengan petik 2 ini. Kita masukkan rute untuk mengakses halaman yang kita inginkan. Oke, kita menambahkan rute juga pengguna profile pada button profile, kemudian rute pengguna visi misi pada button visi misi. Terus pada button prestasi saya menambahkan drop down button di mana terdapat dua button, yaitu akademik dan juga non akademik. Terus saya menambahkan button untuk login admin. Kemudian pada halaman misi section, oke, begini. Terus juga menambahkan kata-kata sambutan kepala sekolah. Oke, saya rute. Untuk footer, saya menambahkan informasi kontak SMAN 1 Nawangan, itu ini emailnya. Kemudian untuk nomor 0357 371 054, kemudian alamat yaitu beralamat di Jalan Pakis Baru nomor 47, Romo, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kemudian saya menambahkan icon untuk sosial media. Oke, terus skripnya seperti ini. Untuk mengakses halaman, saya menambahkan kode untuk layout pengguna seperti yang terlihat. Di sini berfungsi untuk mengakses jaringan, untuk mengakses jalur dari rute. Kemudian kita extend layout pengguna. Oke, ya seperti ya. Kemudian pada halaman admin, oke, pada beranda.admin kurang lebih sama. Saya menggunakan Tailwind CSS juga. Kemudian ini CSS-nya. Untuk logo sekolah. Oke, untuk logo saya menambahkan gambar secara manual, yaitu ini logo berupa logo SMAN 1 Nawangan, dan juga ini logo halaman depan SMAN 1 Nawangan. Oke, untuk rute seperti yang saya katakan tadi, kita mendapatkan rute untuk mengakses halaman. Kemudian pada href sama dengan PT2 ini kita mendapatkan rute. Kita dapat kopinya dari web.php tadi. Ada misal pada pengguna, oke, admin, kita akan mengcopy rute pada admin. Oke. Oke, seperti ini caranya. Kemudian menambahkan rute untuk admin profile pada button profile, menambahkan rute visi misi
pada button visi misi. Seperti tadi, di sini perbedaannya saya menambahkan untuk mengupdate informasi prestasi dan juga logout. Oke, seperti pada halaman permulaan tadi. Oke, pada halaman update di sini, update. Oke, pada halaman update kita menambahkan prestasi, kemudian rutenya itu admin prestasi.store untuk menyimpan update atau informasi terbaru prestasi yang ingin kita tambahkan yang berupa deskripsi itu, terus gambar prestasi dan juga kategori prestasi, judul prestasi ini, kemudian deskripsi, kategori non akademik dan akademik, dapat mengunggah gambar. Kemudian jika kita sudah menambahkan prestasi, judul, deskripsi, dan kategori, kemudian klik simpan saja. Kemudian di folder admin saya menambahkan edit prestasi. Jika terdapat kesalahan atau kita ingin mengedit prestasi, masuk ke halaman edit prestasi. Oke, di sini terdapat mengedit judul, kemudian deskripsi, kategori, dan juga gambar. Oke, seperti tadi, jika kita sudah melakukan edit prestasi, kita dapat menyimpannya, kemudian menampilkan ke database. Oke, untuk kurang lebihnya ini sama. Ada halaman profil, bisa melakukan menu, CSS-nya, kemudian ini logo image, rutenya sama, kita ambil dari rute web.php tadi. Oke, logout. Oke, misi. Untuk halaman depan, saya masukkan file langsung ke view halaman depan. Oke, seperti ini. Seperti tadi kita menambahkan drop-down menu untuk button akademik juga non akademik, dan sesinya seperti ini. Oke, kita login admin juga. Oke, seperti tadi. Kemudian saya menambahkan halaman login, yaitu pada folder autentikasi. Di sini terdapat confirm password, forgot password, login, register, reset password, dan juga verify. Oke, masuk ke halaman login. Oke, di sini proses kita menambahkan email. Kita masukkan username, kemudian ini kode untuk menambahkan password. Jika password kita benar, maka kita akan masuk. Kita salah, kita dapat mengklik tombol lupa password. Oke, seperti ini. Tuh, ini kode confirm password jika password kita benar. Oke, dan ini halaman forgot password. Jika kita lupa password, kita dapat mengganti password baru dengan mengklik forgot password. Kita juga dapat meregister atau menambahkan akun baru. Oke, seperti ini. Nama, kode untuk
menambahkan nama, kemudian bawahnya itu kode untuk menambahkan alamat email, di mana saya menambahkan nama itu admin, alamat email itu admin@gmail.com, dan juga ini kode password. Untuk menambahkan password pada register, di mana saya inputkan password 1-8, juga ini kode untuk mengkonfirmasi password. Oke. Kemudian halaman selanjutnya itu reset password. Kita dapat mereset password jika kita lupa. Seperti ini halaman email. Kemudian ini kode password, dan juga ini kode confirm password. Oke, tombol reset password. Jika kita login, kita harus verifikasi email dulu, yaitu verifikasi email pada database. Jika benar, maka akan lanjut ke halaman selanjutnya. Oke. Di sini jika kita ingin menambahkan gambar, maka akan masuk ke folder storage yang terdapat di public. Saya menambahkan folder prestasi pada folder storage. Saya mengunggah 2 gambar prestasi sejauh ini, itu prestasi akademik dan juga non akademik. Kemudian untuk migrasi, saya menambahkan PHP Grade prestasi dengan judul, deskripsi, kategori, dan gambar. Kemudian untuk environment pada database yaitu login_admin. Oke, itu aja. Pada beranda.plet.php, di sini kita ada kelas yang menampilkan SMAN 1 Nawangan. Kemudian ada lagi teks, yaitu menampilkan totalitas, integritas, berkualitas, yang apabila ditampilkan dalam web akan berada di pojok kiri atas. Kemudian kita memiliki tombol yang bertekan, yaitu di sini ada beranda, di sini profil, kemudian ada visi misi, kemudian ada juga button prestasi yang di dalamnya ada akademik dan non akademik. Apabila ditampilkan di websitenya, yaitu yang ada di atas tengah, bagian tengah. Kemudian ada juga button untuk login admin, yang dimana posisinya yaitu ada di pojok kanan atas. Selanjutnya di sini ada header, yaitu selamat datang di portal prestasi dan budayakan 3S, senyum sapa saliman, yang berada di bagian tengah. Selanjutnya di sini ada penjelasan, yaitu tentang SMAN 1 Nawangan, yang dimana pada tampilan websitenya yaitu ada di sini di bagian bawah header tadi.
langsung kita coba ke profil.flash.php. Di sini kita coba jalankan dengan mengklik tombol button profil, di mana menampilkan profil sekolah, yaitu yang di dalamnya ada tentang SMA 1 Nawangan, keunggulan yang dimana ada fasilitas lengkap, tenaga pendidikan profesional, dan juga prestasi luar biasa. Dan untuk selanjutnya lagi ada testimoni alumni, yang dimana ini diisi oleh alumni dari SMAN 1 Nawangan. Untuk kodenya yaitu di sini seperti tadi ada SMAN 1 Nawangan dan totalitas, integritas, berkualitas, yaitu jargon. Kemudian juga ada button yang hampir sama seperti tadi, yaitu beranda, profil, visi misi, prestasi, akademik, dan non akademik. Dan ada juga login admin. Oke, untuk selanjutnya halaman visi misi. Untuk visi yaitu membentuk insan beriman, bertakwa, unggul dalam ilmu pengetahuan, terampil dan berwawasan. Untuk misi yaitu menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengajaran agama, mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan, kemudian mengembangkan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Selanjutnya, menciptakan kondisi kebersihan, keindahan, dan kekeluargaan yang berwawasan lingkungan. Untuk misi selanjutnya itu mewujudkan budaya sekolah yang dapat membentuk sikap terpuji bagi warga sekolah. Untuk keduanya seperti ini, halaman visi misi. Oke, ini CSS-nya. Untuk heading seperti tadi, body terdapat logo SMA 1 Nawangan, kemudian teks SMA 1 Nawangan, kualitas, integritas, berkualitas yang terdapat di pojok kiri itu logo sekolah SMA 1 Nawangan dan juga jargon otoritas, integritas, berkualitas. Oke. Untuk button seperti yang sudah saya jelaskan, ada button beranda, saya menambahkan rute pengguna .beranda yang diambil dari rute web.php. Kemudian button profil, rute pengguna profil, kemudian rute pengguna visi misi pada button visi misi. Kemudian di button prestasi terdapat dua button, yaitu akademik dan juga non akademik. Kemudian terletak di atas ini. Kemudian button login, kita menambahkan rute pada halaman admin.beranda. Kemudian di bawahnya itu isi visi misi pada main kelas seperti yang sudah saya jelaskan. Saya melakukan fitur fade up pada CSS text seperti ini. Oke. Kemudian untuk footer, informasi email SMA 1 Nawangan, juga nomor teleponnya, juga alamat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kemudian ini untuk script, menambahkan fitur untuk scroll. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke halaman akademik, di mana
ada prestasi akademik, terdapat informasi prestasi, itu gambar, kemudian judulnya itu juara lomba pelantikan 1 nasional karya ilmiah. Kemudian ini tanggal saat saya mengupload informasi prestasi. Oke, untuk kodenya kita masuk ke file pengguna academic.php. Oke, seperti ini kodenya, seperti sebelumnya CSS. Kemudian ini untuk body, logo SMA 1 Nawangan, sekolah juga jargonnya. Untuk rute seperti sudah saya jelaskan tadi. Oke, kemudian pada main konten kita menampilkan prestasi yang kita ambil dari database prestasi, tabel prestasi, itu judul, kemudian gambar atau image, kemudian deskripsi juga kita mengambil juga, terus pembuatan atau waktu saat mengupload. Oke, seperti ini. Kemudian jika belum ada data atau prestasi yang di upload, kemudian menampilkan belum ada prestasi akademik yang tersedia. Oke, untuk footer seperti sebelumnya, kurang lebih sama, skip juga. Oke, kemudian kita dapat melihat detail lebih lanjut dari informasi prestasi seperti yang lihat. Oke, judul sama, kemudian kita dapat melihat deskripsi lengkap prestasi. Oke, saya menambahkan deskripsi di ini. Oke, untuk kode detail prestasi kita akan masuk ke halaman data.blade.php. Oke, untuk kodenya seperti ini. Kemudian pada style saya menambahkan agar gambar dimuat lebih besar. Header kurang lebih sama. Untuk button, rute kurang lebih sama juga. Untuk pada detail pada detail kita mengambil data dari database, kita menampilkan judul, gambar, terus tanggal prestasi dan juga deskripsi prestasi. Oke, footer lebih sama juga. Oke, kemudian kita klik kembali ke daftar prestasi. Kemudian kita akan masuk ke halaman prestasi non akademik. Oke, seperti halaman sebelumnya itu prestasi akademik kurang lebih sama. Dan untuk kodenya ya ini CSS-nya. Kemudian body, untuk menu navigasi, button, beranda, profil, visi misi seperti tadi, prestasi akademik, untuk button login, untuk main konten seperti sebelumnya kita mengambil dari database prestasi. Untuk kolom judul, gambar, create art, yaitu prestasi kita tambahkan pada waktu atau kapan, dan deskripsi. Jika belum ada prestasi, muncul pesan yaitu belum ada prestasi akademik tersedia. Oke, untuk footer kurang lebih sama, screen juga sama. Oke, detail kita akan masuk ke halaman
non-academic.bread.php seperti ini, sama seperti pada halaman detail akademik. Oke, kita mengambil data dari database juga. Oke, kita kembali ke daftar prestasi non-akademik. Selanjutnya saya akan mencoba login admin. Oke, di sini saya menambahkan atau register email dengan nama admin admin@gmail.com. Kemudian password itu 1 sampai 8. Oke, kita login. Oke, kita masuk ke halaman admin. Oke, sini pada halaman admin kita masuk saja pada halaman admin, di mana folder admin saya masukkan dalam view. Ini kodenya lebih sama, perbedaannya mungkin di rute. Kita menambahkan rute untuk halaman admin saja. Kemudian kita menambahkan fitur yaitu update dan juga edit prestasi. Oke, kemudian ini main sama, foto juga sama. Oke, kemudian kita masuk ke halaman profil admin bread.php. Lebih sama seperti pada halaman. Nah, kemudian untuk perbedaannya mungkin pada rute, saya melakukan rute admin sendiri. Oke, seperti ini penjelasannya. Untuk rute atas ini. Kemudian saya menambahkan juga untuk testimonial ini seperti pada halaman pengguna. Oke, kemudian kita masuk ke halaman visi misi, kurang lebih sama. Untuk kodenya seperti ini. Oke, CSS, kemudian body, button, dashboard, knockout, isinya kurang lebih sama. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu prestasi, mana saya langsung menambahkan prestasi akademik dan juga non akademik yang saya tambahkan sebelumnya. Di sini saya dapat mengedit jika ada kesalahan atau kurangnya informasi, kita dapat mengedit prestasi. Oke, di sini dapat judul, kita dapat mengedit deskripsi, kemudian dapat mengedit juga kategori prestasi. Jika kita menambahkan gambar terbaru, dapat menambahkan gambar juga. Kemudian setelah semuanya kita simpan perubahan dan akan masuk datanya ke database tabel prestasi seperti yang terlihat. Oke, kemudian pada lebih sama juga untuk prestasi non akademik dan fitur itu kita dapat mengedit judul, deskripsi, kemudian kategori, gambar. Jika ada yang kurang, kita dapat menambahkan informasi atau menambahkan gambar terbaru. Kemudian jika sudah, kita klik simpan perubahan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu update. Di sini kita dapat menambahkan prestasi, judul prestasi, deskripsi prestasi, dan juga kategori. Itu dapat 2 kategori, akademik dan juga non akademik. Oke, untuk kode tadi, untuk kode di prestasi seperti ini, yang sudah seperti sebelumnya, saya jelaskan sebelumnya. Oke, prestasi, kita mengambil berdasarkan ID pada tabel prestasi, kemudian
judul pada kolom judul, deskripsi pada kolom database deskripsi, kemudian untuk kategori pada kolom database kategori, dan juga gambar pada kolom gambar. Oke, seperti ini. Untuk image source, asset, storage seperti yang tadi, rutenya ini storage, pada folder storage yang terdapat pada folder publik. Oke, untuk kode tambah prestasi. Oke, sini untuk kodenya, untuk size-nya kurang lebih sama. Kemudian body, ini button, rute, oke, code. Untuk main konten ya data prestasi. Oke, ini kodenya untuk prestasi atau tambah prestasi. Oke, kita coba menambahkan judul, prestasi, folder prestasi akan menambahkan prestasi pada juara lomba 1 poster. Oke, kita coba menambahkan. Oke, juara lomba 1 poster. Oke, itu deskripsi. Kita menambahkan proses. Oke, untuk kategori kita tambahkan kategori akademik. Kemudian kita dapat mengunggah gambar prestasi. Oke, ini gambar prestasi, dan kita open, kemudian kita simpan. Kemudian otomatis data yang sudah kita upload atau prestasi kita tambahkan masuk ke halaman prestasi pada admin. Kemudian data tersebut juga masuk ke database ini, edit 7, judul juara lomba 1 poster, deskripsi sukses, kategori akademik, kemudian gambar ditambahkan pada hari, tanggal, waktu. Oke, kita mengedit. Oke, dapat edit juga. Kita dapat melihat tambah prestasi atau update prestasi pada halaman pengguna. Kita logout. Oke, kita tambahkan tadi kita tambahkan prestasi akademik masuk ke halaman prestasi akademik. Oke, di sini dapat menambahkan 1 prestasi, yaitu juara lomba 1 poster, kemudian deskripsinya. Oke, berhasil. Oke, baik. Adapun manfaat website portal prestasi yang kami buat, yaitu yang pertama ada manfaat bagi sekolah, yaitu meningkatkan kredibilitas sekolah. Website ini memberikan citra profesional dan modern yang dapat meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap kualitas sekolah. Selanjutnya ada dokumentasi terpusat. Semua data prestasi siswa, baik akademik maupun non-akademik, terdokumentasi dengan rapi dan terstruktur dalam satu sistem digital. Selanjutnya, efisiensi pengelolaan data. Admin sekolah dapat dengan mudah mengelola data prestasi seperti menambah, mengedit, atau menghapus
informasi tanpa perlu proses manual. Selanjutnya, media promosi sekolah. Data prestasi siswa yang ditampilkan secara publik dapat menjadi alat promosi untuk menarik calon siswa baru. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Akses informasi yang transparan. Orang tua siswa dan masyarakat umum dapat melihat daftar prestasi siswa secara transparan sehingga membangun kepercayaan terhadap sekolah. Selanjutnya, meningkatkan partisipan orang tua. Orang tua dapat terlibat dalam mendukung anak-anak mereka setelah melihat prestasi yang telah diraih melalui website ini. Selanjutnya, meningkatkan dukungan untuk sekolah. Masyarakat dapat memahami kualitas sekolah melalui prestasi yang ditampilkan, sehingga lebih mendukung kegiatan sekolah baik secara moral maupun material. Dan yang ketiga, ada manfaat bagi siswa, yaitu peningkatan motivasi. Dengan melihat nama dan prestasi mereka dipublikasikan di website sekolah, siswa akan lebih termotivasi untuk terus berprestasi. Selanjutnya, pengakuan atas prestasi. Siswa dapat apresiasi secara publik atas prestasi mereka yang dapat meningkatkan rasa bangga dan percaya diri. Selanjutnya, portofolio digital. Data prestasi yang ditampilkan dapat dijadikan sebagai portofolio siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mencari beasiswa. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya kami memohon maaf dalam salah ataupun bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.